Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Mojo Ketul, Ketua Takmir Masjid Nurul Muhajirin beserta pengurusnya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita saged kepanggih dalam majelis ilmu. Mugi-mugi kerawuhan kita sedaya menika menambah salah satu deretan amal ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi ketika kita hadir dalam majelis ilmu menika, insyaallah kita termasuk tiang-tiang ingkang digandami oleh Allah untuk membekali diri kita dalam hal ilmu agama. Turuni Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Sapa sawanipun ingkang digandami oleh Allah, tiang niku bakal difahamaken Allah dalam hal urusan agama. Mugi-mugi kerawuhan kita sedaya wonten majelis menika salah satu bentuk cinta Allah terhadap kita hamba-hambanipun, karena kita niki termasuk hamba ingkang terpilih dalam hal menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa menika Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang beriman. Nah, hamba ingkang beriman ingkang melaksanakan puasa niku termasuk kategori tiang ingkang masuk kriteria orang yang beriman. Amargi menapa? Ketika orang beriman itu akan terpanggil ketika Sang Pencipta atau zat yang mencintai hambanya itu memanggil kita. Dalam surat Al-Anfal niku Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Salah satu kriteria tiang mukmin menika ketika disebut nama Allah niku tersentuh hatinya. Tiang niku Bapak Ibu, ketika orang yang disebut itu orang yang dicintai atau orang yang disukai, mesti hatinya niku gemetaran, mesti hatinya langsung plas ngoten ya. Nah, apalagi yang memanggil itu seseorang yang dicintainya. Nah, ini Allah memanggil kita, di mana Allah itu mencintai hambanya yang hambanya merasakan pada dirinya keimanan. Kalau hamba ini boten wonten keimanan, insya Allah boten mampu menjalankan puasa ingkang berat menika. Sinten sing purun nglampahi poso mulai imsak sampai sampai maghrib, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki terkait tentang muqaddimah dalam puasa. Nah, yang terpenting bagi kita Bapak Ibu selaku hamba Allah yang Allah membidik kita sebagai hambanya yang beriman adalah bagaimana kita niki mewujudkan rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita sampun nglampahi siang Ramadan menika sampun
23, 24 iki. 23 sampun kita lampahi. Kalau kita sebagai seorang yang beriman, mesti akan muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas syukur apa yang kita rasakan. Syukur itu boten hanya ketika kita diberikan oleh Allah rizki. Rizki dalam bentuk materi. Tapi syukur ketika kita merasakan kenikmatan iman, sehingga kita saged lampahi poso menika kanthi ikhlas lan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amargi kata tiyang poso tapi poso niku nggih boten mengharapkan ridho Allah, hanya membatalkan atau menggugurkan kewajiban semata. Nah, mugi-mugi poso ingkang sampun kita lampahi menika karena bentuk syukur kita kepada Allah, maka kita maksimalkan ibadah kita. Rasulullah niku Pak, untuk mewujudkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul niku bertambah ibadahnya kepada Allah luar biasa. Padahal Rasulullah niku surga nggih pun dijamin. Dosa nggih pun diampuni. Sing sampun maupun yang akan terjadi. Padahal itu Rasulullah sampun terjaga. Nah, kita surga mboten dijamin. Dosa dipendinten dilakoni. Ibadah kok asal-asalan kan mboten. Nah, mugi-mugi rasa syukur kita di bulan Ramadan menika saged nambahi ningkataken ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka momen Ramadan menika ndadosaken kita ngerubah perubahan kepribadian kita dalam hal sosial maupun ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiyang niku nek kapan boten wonten perubahan dalam bulan Ramadan, berarti kita niku kalah kalih makhluk Allah ingkang namanya ulat, Pak. Ulat niku mengalami proses puasa jadi kepopong, jadi kupu-kupu. Ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, semua orang menyukai. Okay. Asalnya ulat yang mereka tidak suka, anak tidak mau menyentuhnya, orang dewasa yang jijik juga menyentuhnya. Ketika dia melakukan proses puasa, sehingga menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik, semua orang mau memegangnya, semua orang mau mendekatnya. Manusia di dalam bulan Ramadan ini mengalami perubahan. Tidak hanya menahan lapar dan haus mawon, tetapi bagaimana di dalam Ramadan menika saged merubah pribadi kita. Okay. Dari rasa syukur inilah kita mampu merubah diri kita, asali ibadai asal-asalan dan terus temenanan. Biasa jarang jamaah meningkat menjadi sering jamaah. Biasa gak tau qiyamul lail saiki mergo tanggoe sergep tarawih, gelem tarawih. Nah, ini menandakan ada satu perubahan diri. Nah, mugi-mugi rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan menika Allah mentarbiah diri kita. Kita boten raos, Pak, boten merasa poso iki ku bentuke apa sih? Apa sekedar kewajiban? Apa sekedar rutinan tahunan saja? Apa Allah ini ingin membentuk pribadi kita dari orang yang biasa, iman, kemudian menjadi orang yang muttaqin. Nah, ini perlu ditangletakkan dumateng kita piyambak. Biasa ngomong ini aslam tuh, ya. Saya sudah beriman, kemudian saya sudah berislam. Kemudian dari Islam itu apa? Muncul keimanan.
dari keimanan ini akan arahnya kemana? Nah, monggo kita evaluasi diri kita piyambak-piyambak, sehingga di bulan Ramadan menika bulan penuh dengan peningkatan ibadah. Tapi tidak akan menjadi meningkat ibadah kita kalau kita boten nate evaluasi ibadah kita. Kalau Pak Zakaria tadi mengevaluasi hasil kegiatan apa kasih, Pak? Nah, jatuh boten kasih mau dievaluasi atau hasil kegiatannya. Monggo sarang-sarang jamaah mengevaluasi ibadah tahun yang lalu. Ibadah puasa tahun yang lalu kita sedaya niki sampun maksimal apa dereng? Nate ninggal boten poso, nate boten taraweh, boten Asrul Awakhir dari Pak Zakira tadi ada iktikaf gitu. Tahun kemarin boten nate. Nah, monggo evaluasi menika dadosaken pemicu supados kita meningkatkan ibadah. PRM sampun memfasilitasi wonten iktikaf. Walaupun sudah berjalan di beberapa hari, di 10 akhir, boten membatalkan kita terus matur niku aku wis telat wis masuk ke hari yang ke-24. Wis gak isa elok iktikaf wis telat. Boten. Allah boten melihat itu. Allah melihat proses kesungguhan hambanya. Oke. Masalah hasil diterima Allah boten itu urusannya Allah. Kita itu medikakan Allah ibadah. Turunnya Allah dalam firman-Nya surat Al-Anfal niku, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah itu hanya melihat sejauh mana hamba-hambanya itu beribadah yang terbaik. Poso sing tenganan, jaga mulute, jaga atine, jaga pikirane. Boten hanya menjaga makan dan minum. Kan sampun kata disampaikan para mubalagh, kam min shaimin laisa lahu min shaumi ilal jumwal atas. Niku kepribadian muslim sing standar. Nah, kita dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Niku Allah ingin memberikan satu pentarbiyahan. Apa iman itu sebatas ucapan atau dibuktikan dalam perbuatan itu. Allah memberikan satu pentarbiyahan di bulan Ramadan. Mergi akhir dari ibadah kita di bulan Ramadan itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana kita mampu menjadi orang yang bertakwa kalau tidak pernah kita mengevaluasi ibadah kita? Sholat kita, siang kita, qiraat Quran kita, bersosial kita evaluasi betul ya. Supados di tahun menika saged meningkatkan ibadah kita lebih baik. Setelah kita mengevaluasi ibadah kita, maka akan muncul pada diri kita sifat atau pribadi yang muraqabah dengan Allah. Bapak Ibu, bulan poso menika mengantarkan pribadi-pribadi atau manusia-manusia yang terus menganggap, tidak hanya menganggap, meyakini kalau Allah itu mengawasi kita. Tiang niku boten urun nedol lan minum kalau belum maghrib. Padahal di rumah tidak ada orang lain. Semuanya mungkin di luar, tapi kita tidak mungkin makan dan minum. Dari situlah kita sudah mulai masuk dalam kapasitas manusia yang ada pada diri kita itu sifat muraqabah. Ngerasa dhewe iki diawasi Allah. Wong tua gak ono ya wis, biarkan orang tua di luar karena bekerja. Sebagai anak tetap
dia merasakan Allah mengawasi kita. Nah, ketika kita merasakan Allah mengawasi kita, ibaratnya dalam istilah ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita merasakan Allah itu mengawasi diri kita dalam segala aspek ibadah kita, insya Allah Bapak Ibu, sholat kita gesai, siang kita insya Allah gesai, boten ngurus tonggo itu meru apa boten. Okay. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Okay. Mergo jarang taraweh terus mari ngono elok taraweh. Ya tonggo elok tumben awakmu taraweh. Wis ben mawon. Iku sifat manusia nggih kathah ngoten niku. Nah, ketika kita sudah masuk dalam diri kita, kalau Allah mengawasi kita, maka menandakan peningkatan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak memperhitungkan manusia melihat atau tidak. Tidak memperhitungkan manusia mendengarkan amal kebaikan kita atau tidak. Puasa menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang muraqabah dengan Allah. Setelah kita mendapatkan peningkatan diri kita, karena kita merasa kita diawasi oleh Allah, maka kita akan merasakan kedekatan kita dengan Allah. Namanya muqarabah. Pak tiang niku nek kapan dekat niku kan mesti jejeran ngoten nggih. Tapi saat ini kan HP niku mboten terus berdampingan. Oke, tiang niku jauh tapi terasa dekat. Nah, karena dengan HP, kalau dulu tiang mboten enten alat komunikasi ngoten kan, mesti harus silaturahim ke rumahnya, ke panggih tiange. Ya. Kita sedaya niki saged dekat karena satu majelis. Kalau tidak dalam satu majelis tidak dekat, tidak qorib. Ya. Tapi kalau dengan HP saged qorib di mana saja bisa. Nah, Allah Subhanahu wa taala niku sampun nyampaikan dalam Al-Qur'an, bagi hamba-hamba yang sudah merasakan dirinya diawasi oleh Allah, maka akan merasakan dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan Allah itu dekat. Ketika sudah merasakan dekat dengan Allah, berarti dia sudah melakukan tahapan-tahapan ingkang diperintahkan oleh Allah. Napa niku? Ibadah dan segala perangkatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat wis mulai api, mergo ngrasa aku diawasi Allah. Nggih. Salat wajib ditata tenanan, karena salat inilah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah kalau perangkat kita untuk dekat dengan Allah tidak kita jalankan? Salat salah satu bentuk perangkat kita untuk mendekat dengan Allah, taqarrub dengan Allah. Puasa juga seperti itu. Sehingga kita menjalankan ibadah ini benar-benar untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga janji dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, jika hambaku bertanya kepada wahai Muhammad, jawab fa inni qarib. Pak, Ibu, orang itu menanyakan seseorang mesti ada beberapa faktor. Bisa jadi orang itu ada kedekatan dengan yang ditanyakan. Bisa jadi karena punya masalah dengan dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ibadi. Hamba kita itu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Boten kita sing ngaku-ngaku hambane Allah. Tapi ngoten,
kita diakui Allah sebagai hambanya itu sampun lesno boten. Nah kok kita nggih ngaku-ngaku mawon. Ya. Kita ngaku-ngaku jamaah Pak Zakaria ya, atau jamaah Pak Haji Shorikin. Tapi mereka tidak mengakui. Kapan sampai jamaah masjid Muhajirin? Atau ketok. Nah, sami ketika Allah Subhanahu wa taala ngakoni dhewe iki hambae tapi gak tahu salat, gak tahu puasa, gak tahu zakat, gak tahu qiraatul Quran, terus Allah, lho kan awakmu iki sapa? Kan ngoten. Nah, segala perangkat supaya kita sakit mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita maksimalkan ibadah kita terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Bapak Ibu, bulan ingkang mulia. Saking mulianya Allah menyebutkan nama bulannya dalam Al-Qur'an. Jenengan maos Al-Qur'an pun hatam balak-balik niku bulan sing disebut oleh Allah niku memang Ramadan gitu. Ya Pak Solihin, Pak Haji Solihin niki haji tapi dikengken madosi bulan napa mawon haji dalam Al-Qur'an mboten-mboten. Nggih Pak Haji. Dalam Al-Qur'an kan wonten tentang kewajiban haji al-hajju asyhurun ma'lumat. Tapi di Al-Qur'an disebutkan mboten bulan napa mawon. Yang kita tahu bulan haji itu dimulai dari Syawal, Zulqa'dah dan Dzulhijjah. Tapi hanya disebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang ditentukan. Tapi betul sebutkan al-hajju fi Syawal, fil Dzulqa'dah, fil Dzulhijjah. Tapi Al-Qur'an menyebutkan bulan Ramadan di Al-Qur'an. Okay. 3 ayat setelah ya ayyuhalladzina amanu syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Okay. Rentetan ini apa? Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan disitulah Allah mewajibkan kita berpuasa. Di bulan Ramadan juga Allah memberikan kemuliaan namanya Lailatul Qadar. Terus mulia bulan Ramadan, bulan yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Mempertegas kalau Al-Quran menika turun di bulan Ramadan. Kalau dalam surat Al-Qadar Allah hanya memberikan syarat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tuh. Perhatikan tanggal 17 Pak. Oke. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan. Walaupun nanti banyak ada ulama yang memberikan persentase ya, kapan tanggalnya itu. Kembali kepada bulan Ramadan, bulan di mana Allah memuliakan bulan ini. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, bulan ini menjadi satu kemuliaan yang luar biasa. Ketika manusia itu bersanding dengan Al-Quran, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Kalau wonten salah di Mojo ini wonten Ma'had Tahfidzul Quran. Masya Allah luar biasa. Santri-santrinya penghafal Al-Quran jadi pengurusnya penghafal Al-Quran. Coba boten ngapal paling tidak membuka jalan kebaikan bagi santri-santri penghafal Al-Quran. Ini luar biasa. Boten sembarang Pak. Tiap itu hafal Al-Quran. Mergi orang hafal Al-Quran itu kudu nempel terus sampai fi hayatihi, sampai uripe. Nah, kemuliaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bersanding dengan Al-Quran, maka kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah. Sampai-sampai nanti pada yaumul kiamat, orang itu akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran, dapat syafaat dari Al-Quran.
Hadis Rasulullah, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dan terus Bapak Ibu sehingga ada putra putri penghafal Al-Qur'an, gemar maca Al-Qur'an, nggih monggo disemangati. Disemangati, mungkin pengurus-pengurus niki sing enggak ada materi-materi atau enggak ada yantro kata di beasiswa di gratis no. Nggih. Supados angsal cipratane pahalai penghafal Al-Qur'an. Nggih, wonten Jakarta niku wonten salah satu perguruan tinggi Bapak Ibu gratisaken mahasiswa penghafal Al-Qur'an. Tidak hanya kampusnya saasramai. Ya. Padahal sing memfasilitasi donatur ini mantan direktur utama mantan direktur utama Pertamina. Ya. Beliau sudah meninggal, sekarang diteruskan oleh putranya. Berapa banyak mahasiswa yang sudah hafal Al-Quran? Itu dibiasakan. Ya Allah, orang yang mungkin latar belakangnya, oke, sampun nih, oke, sekedip ya. Terus tiang ingkang bergelut dengan Al-Quran, insya Allah dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Okay. Di dunia dapat pahala dalam kebaikannya Al-Quran, di yaumul kiamat dapat syafaat. Mungkin napa ingkang kula sampaikan kurang lebihnya kula minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.